Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa masuk di sesi yang ketiga. Nah, untuk yang sekarang ini gitu ya, buat teman-teman kelas Saintek 1, kita akan dibersamai oleh Kang Jeffrey ya, yang mengajar bahasa Indonesia. Iya, betul ya Kang ya? Oke. Nah, buat teman-teman di sini silahkan gitu ya bisa fokus dengan pengajaran sekarang. Jangan lupa kalau misalkan udah ngantuk nih, langsung ke kamar mandi, cuci muka biar Kang Jeffrey-nya juga enak tektokannya kalau kalian semuanya fokus kayak gitu ya. Oke, mari kita buka pertemuan kali ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ya serahkan kepada Kang Jeffrey untuk menyampaikan pembelajaran untuk sesi yang ketiga di hari ini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya perkenalkan namanya Jeffrey Aditya ya. Panggilan Kak Jeffrey ya. Asal dari Sumatera Barat ya. Kalau sekarang domisili di Bandung. Suara saya jelas? Jelas, Kang. Jelas ya. Kemudian teman-teman, saya alumni dari pengajar LC Camp tahun sebelumnya ya. Alhamdulillah dari 2017 atau 2018 gitu ya. Mengajar untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi melalui beasiswa dari LC Camp ini gitu. Alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman kembali ya. Tahun kemarin juga sudah online begitu ya. Betul nggak Teh Yuni? Iya betul, udah online nih. Tahun kedua berarti sekarang. Juga. Kenapa? Teh Yuni juga tahun kemarin gabung ya? Enggak sih, belum gabung. Cuman pernah jadi peserta. Oh, jadi peserta. Sekarang udah kuliah? Udah lulus malah. Udah lulus. Masya Allah, ini LC Camp ini banyak alumni ya. Bahkan kakak ya, alhamdulillah. Akademik itu juga jadi alumni gitu ya. UPI atau ITB? Apa Kang? Ini dari UPI atau ITB? Bukan dua-duanya. Dari Untirta saya, Banten. Untirta Banten. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, alhamdulillah alumni ya, dan saya juga alumni pengajar tahun kemarin, tapi sekarang ngajar lagi alhamdulillah gitu. Jadi saya diamanai untuk mengajar bahasa Indonesia. Saya alumni magister pendidikan bahasa Indonesia UPI gitu. Cuk, di sini yang mau kuliah di UPI nih, ada nggak? Ada? Lanjut tangan virtual dong, jangan cuma senyum aja. Nggak ada yang mau kuliah di UPI? Saya mau tapi ditolak kemarin. Nah, saya juga sebenarnya nggak nyangka bisa diterima sama UPI ya. Padahal ini termasuk cita-cita saya ya, kuliah S2 di UPI begitu ya, Teh ya. Ya, alhamdulillah qadarullah saya diterima ya di tahun 2016 S2 di UPI begitu. Awal S1-nya saya di Universitas Negeri Padang, juga nggak nyangka diterima begitu teman-teman. Oke. Kita lihat ya, ini materinya dulu. Oke, bahasa Indonesia. Baik. Ini masih try out.
Ya, izin ya Teh ya. Jadi sudah berkumpul semuanya. Boleh sambil perkenalan diri dulu teman-teman. Mungkin sembari saya mempersiapkan materi ini, saya lagi cari file ininya di quizisnya supaya teman-teman nanti bisa ini. Silakan. Boleh dong yang lainnya perkenalan diri. Nggak ada yang, oh ada satu orang. Nih teman saya nih. Safwan, Kang Safwan. Boleh dimulai dengan yang Ikhwan. Perkasa, lagi tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Nama saya Sofwan Azhanuliansyah, asal Jakarta, asal sekolah SMA IT Albina Islamic Boarding School Di mana? di Kabupaten Bekasi. Oh, ada juga ya. Lanjut. Hobi mungkin target masuk singkat aja. Target masuk PTN-nya UB sih Kak, agroteknologi. Oh, lanjut. Lanjut ke nama juga boleh. Apa Kak? Yang lainnya mungkin yang Ahmad boleh dong perkenalan diri sebentar aja please. Sambil kita menunggu link quiz nih. Nah, ini link quiz. Baik teman-teman, nih linknya nih. Udah. Kita langsung aja ke pretest ya. Jadi dipersilakan pada teman-teman untuk mengerjakan pretest dulu. Karena materi kita yaitu Bahasa Indonesia 1 tentang apa? Tentang ide pokok paragraf, topik, dan kalimat inti. Ya, gitu. Ide pokok paragraf, topik, dan kalimat inti. Nanti saya minta izin dulu ya terlebih dahulu kepada teman-teman. Saya tidak akan terlalu serius, mungkin sedikit bercanda nanti. Jadi jangan takut khawatir mengantuk begitu ya. Insya Allah nanti saya prinsipnya akan diskusi dengan teman-teman. Sering tanya jawab, maka tolong diaktifkan mikrofon dan videonya. Begitu. Supaya teman-teman tidak bosan dan ngantuk. Saya pun kalau teman saya aja yang ngomong nih, jujur ya saya juga bisa ngantuk gitu. Kalau saya aja yang ngomong gitu. Jadi oleh karena itu teman-teman, kita di sini nanti sharing diskusi kedua yang ingin saya sampaikan. Apa yang saya sebut di sini tidak semuanya benar. Teman-teman jangan terlalu percaya sehingga bertambah hukum imannya jadi 7 gitu ya pada saya. Ya. Jadi boleh teman-teman menyanggah, membantah tapi dengan etika ya, insya Allah ya. Izin kakak, saya setahunya begini begitu. Jadi mungkin saja teman-teman lebih paham daripada kakak ya, karena teman-teman yang berada di sini setahu saya itu orang-orang pilihan, betul tidak? Ya, betul. Kok tidak ada yang jawab ya? Saya merasa kesepian nih. Ya betul tidak? Betul. Cung jempol juga boleh, kakinya kita di virtual boleh, reaksinya itu boleh jempol, boleh tertawa, boleh apalagi itu ya, misalnya sore atau yes gitu ya, gitu. Jadi silakan aktifkan jari jemarinya ya, mikrofonnya siapkan supaya teman-teman tidak mengantuk, karena bahasa Indonesia ini kehebatannya apa? Bagaimana kehebatan soal-soal bahasa Indonesia itu? Ya, kehebatan soal bahasa Indonesia itu adalah pertama membuat galau dengan melihat teks yang begitu panjang. Ya, kalian sudah galau, tambah galau, galau kuadrat jadinya. Gitu. Silakan bergabung ke kuis ya, linknya sudah kakak kopikan ya. Ini ada Teh Yuni. Teh Yuni itu izin jaringan kurang bagus. Oke. Ya kita maklum ya situasi seperti ini, Indonesia itu termasuk yang terpaksa mau tidak mau, walaupun jaringannya sebenarnya sudah 4G gitu ya, tapi rasa-rasa 3G, betul tidak teman-teman? Ya.
Tapi kalau di negara lain itu melihat kecepatan download dan akses internetnya itu, wah, kita ini merasa seperti 2G kembali gitu ya. Kalau melihat luar negeri. Alhamdulillah ini saya share screen untuk kuis kita. Saya masih menunggu peserta-peserta brilian tercerdas dari kelas ini untuk bergabung di dalam pretest. Baru 5 orang yang bergabung. Kita ada 12. Jika ada kendala boleh chat ke saya. Kak, kalau nomor kuisnya aja boleh nggak Kak nih? 178964. Jadi kemarin banyak kendala tidak untuk kuisis? Banyak? Enggak. Oke, maaf ini saya pakai headset tapi nggak dicolok. Jadi banyak kendala tidak? Tidak ya? Enggak, Kak. Ya, alhamdulillah. Kalau kemarin itu kendalanya nggak bisa login dulu. Nah, login aja ya, nggak apa-apa gitu ya. Mungkin karena setelah login itu nggak bisa ya. Oke, baik, sudah 9 orang. Siapa lagi yang belum? Di sini ada sekitar 10 orang ya. Saya dikurang wali santrinya. Wali santri. Wali akademiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, ada yang baru join, mungkin tadi passwordnya bisa dilihat ulang. Ini kita 178964. Kalau begini suara saya jelas ya, nggak harus ke atas kan mikrofonnya, sama aja ya. Jelas, Kang? Oke. Kuisi saya. Kenapa Teh Halimah ada yang bisa dibanting? Teh Halimah aman? Terkendali? Sudah bisa, Kak. Oke, alhamdulillah. Mangga ya, silakan.
Alhamdulillah sudah ada selesai nih. Wajib. Ayo kucing sim. Ya, tim bisa masuk tuh. Baik, kita tunggu juga ya. Teman-teman lain alhamdulillah sudah ada 2 orang nih yang sudah selesai ya.
Bagaimana teman-teman? Sudah pada beres? Masih ada beberapa orang lagi. Kita tunggu sejenak ya. Kira-kira mungkin 2 menit lagi ya. Boleh mempersiapkan dulu bagi yang sudah selesai jiwa dan raganya dan kelengkapan untuk mengikuti pembahasan soal kita pada malam ini. Pada malam hari ini. Ya. Oke. Alhamdulillah, banyak yang pada selesai. Suaranya nggak kedengeran, Teh Yuni. Mikrofonnya mati. Teh Yuni mau bicara? Enggak, Kang. Itu ada teman-teman yang nanya, teman-teman pembina. Oh, ini ceritanya lagi di markas ya. Baik, teman-teman, ini pada selesai. Ya, siap. Sudah selesai semuanya. Teh Intan, Gibran ya. Fadilah, Anugrah, Gilang, boleh. Yang sudah selesai boleh cium jempol. Biar tidak ngantuk ya. Silakan reactionnya jempol. 1, 2, 3, 4, 5, 5 orang. Oh, ada kucing lagi makan permen, kayaknya belum selesai ya. Fadila, oke, alhamdulillah ya. Kalau saya cek lagi tadi itu si ada yang berjalan. Ini teman-teman mau kita bahas atau kita tunggu dulu nih? Saya mau tanya dulu nih ke siapa ya? Ke Teh Yuni, mau ditunggu dulu teman-temannya atau dibahas? Dibahas aja, Kang. Baik ya, kita sepakati. Boleh dong diaktifin videonya biar kita saling mengenal nanti ya sambil ini ya silaturahmi. Baik, saya izin share screen. Nah, boleh mempersiapkan minuman, boleh cemilan ya, begitu agar tidak mengantuk juga. Ya, kalau sudah ngechat nih. Oh, nggak kejelasan chatnya. Ya, kalau ada yang ngechat, mangga aja ya, nanti disampaikan langsung juga boleh. Baik teman-teman, ini adalah materi tentang Bahasa Indonesia 1 ya. Sebelumnya kalian sudah membahas tentang soal-soal TO, begitu ya, yang pertama. Boleh dong dibantu di sini ada Safwan atau Mutia Resti. Pemahaman konsep. Iya Kak, dibaca Kak. Ya, Oke. jadi baca. Pemahaman konsep. Topik bacaan merupakan isu utama yang diangkat di seluruh tulisan dan menjadi dasar atau fondasi utama untuk membangun dan mengembangkan tulisan tersebut. Lanjut. Topik bacaan merupakan Ide inti. pokok ini ya, maaf. Nah, ini ide pokok. Ide pokok merupakan inti yang dapat mewakili suatu paragraf yang terletak di kalimat utama dan dikembangkan di kalimat penjelas. Judul merupakan serangkaian kata
yang mewakili seluruh isi teks dan merupakan perwujudan dari topik. Judul harus bisa menarik minat pembaca, tetapi tetap harus diperhatikan kesesuaiannya dengan topik bacaan. Baik, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ini adalah materi kita, nanti sesuai dengan soal ya. Insya Allah akan dibahas ya. Gitu. Jadi kita paskan dulu konsepnya, ini adalah tentang topik. Kalau topik itu adalah isu. Ya. Isu utama yang diangkat. Jadi secara seluruh semua tulisan itu ya, sehingga isunya apa yang dibahas, hal utamanya gitu ya. Yang ada ide pokok ini ibaratkan apa ya gitu ya, nanti dia menjelaskan sebagai sumber gitu ya. Nah, dijelaskan oleh kalimat penjelas gitu. Kita akan lihat nanti seperti apa begitu ya. Dan ada judul gitu ya. Judul perwujudan dari topik dan harus bisa menarik minat pembaca. Nah, kemudian harus diperhatikan kesesuaiannya dengan topik bacaan gitu ya. Tapi tetap ya, judul harus bisa menarik ya, dan tetap harus diperhatikan kesesuaiannya. Oke, pernah membaca judul karya atau tulisan ya, biasanya itu selalu ada hubungan dengan yang dibahas gitu. Nanti apa bedanya ya gitu ya, nanti kita lihat ya di soal pembahasan berikutnya. Mau dong dibantu juga ini Kang Gibran tentang Pak Jokowi. Dibaca, Kang? Ya iya dong, pasti lihat aja. Presiden Joko Widodo menghargai tumbuhnya berbagai macam bentuk solidaritas sosial di masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kegotong royongan ini diharapkan digaungkan terus agar pemerintah tidak bisa sendirian menangani virus corona baru ini. Presiden Jokowi melalui pesan yang direkam dari Istana Kepresidenan Bogor mengatakan, kendati kini sebagian besar warga harus bekerja, belajar, dan beribadah di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19, sikap solidaritas dan gotong royong bisa ditunjukkan. Hal itu antara lain terlihat saat ada warga positif COVID-19 dan harus mengisolasi diri di rumah, tetangganya membantu kebutuhan hari-hari warga itu, bukan mengucilkannya. Di bidang ekonomi rakyat, kepedulian juga terlihat, misalnya melalui warga yang membantu tetangganya dengan membeli produk-produknya. Presiden berharap gerakan-gerakan yang menginspirasi itu terus dimunculkan untuk menjaga harapan agar bisa ditiru warga lainnya. Kegotong royongan harus terus kita gaungkan, kata Presiden Jokowi. Topik bacaan teks tersebut adalah Jawabannya apa? D. Iya, jawabannya D betulnya. Ini sudah ada jawabannya, harusnya ini ya, misah ya. Tapi ini karena dari penulis lain ya, seperti itu, nanti ada ininya gitu. Dan ada poin-poinnya. Baik teman-teman, ini adalah soalnya tentang apa? Topik bacaan. Topik bacaan gitu ya. Nah, topik bacaan itu mencakup apa tadi? Isu yang dibahas gitu ya. Nah, kalau kita melihat maka caranya ada apa? dalam teks. Ya, melihat isu yang disampaikan di dalam teks. Kalau kita melihat isu, ya, berarti kita melihat seluruhan teks. Gitu. Nah, kalau kita melihat seluruhan teks, maka kita harus menyimpulkan masing-masing ide pokok dari paragraf. Gitu. Ini paragraf 1. Ya, paragraf 1. Ya, berarti ada 3. Nah, gitu.
Nah, kemudian dia harus semuanya ini, gitu ya. Kalau untuk topik, begitu ya. Beda nanti dengan ide pokok, kemudian judul, gitu ya mungkin. Jadi dia fokusnya kemana nanti. Nah, artinya kalau untuk seperti itu kita menemukan cara yang bagaimana. Kita harus temukan dulu nih kalimat inti atau inti yang dibicarakan semasa paragraf. Berarti kalau begitu saya harus baca paragraf 1 dan materinya. Ya iyalah gitu ya caranya begitu ya. Nah, coba Kang Gibran, kira-kira di paragraf 1 ini apa intinya? Kalimat inti yang menurut kamu? Gibran atau Pak Jokowi? Yang Widodo mengatakan tumbuhnya berbagai macam bentuk. Iya, begitu. Ini suaranya kayak putus-putus jadi kayak Robocop gitu ya. Nah, Oh iya. ya nanti mungkin jaringannya ini sok nggak apa-apa lah ya. Jadi ini ya tumbuhnya berbagai. Jadi Jokowi ya, Pak Jokowi menghargai tumbuhnya berbagai macam solidaritas saat ada pandemi. Pada paragraf kedua, nih coba dibantu jawab oleh Teh Ula. Nah, kira-kira ide pokoknya apa ini? Untuk paragraf kedua. Yuk. Teh Halimah boleh bantu mungkin? Gimana, Kak? Ya, jadi ide pokok yang ini apa? Menurut saya sih itu tentang sikap solidaritas dari warga yang dilakukan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Ya, jadi ada lagi kata yang Bukan. diulang ya. Sikap solidaritas atau solidaritas sosial. Gitu ya, Bu. Sini. Kalau paragraf 3 Teh Halimah, bahasanya apa? Intinya. Ke Halimah, Pak. Ya, betul. Teh Halimah. Kalau paragraf 3, dari kesimpulannya presidennya itu berharap bahwa gerakan-gerakan itu Oke, gerakan itu terus dimunculkan. Itu mengacu kepada solidaritas. Baik. Ya. Jadi bentuknya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tumbuhnya berbagai solidaritas sosial. mengacu ke solidaritasnya yang dilakukan sama warga, bentuk yang mengisolasi diri di rumah, tetangga membantu pemulihan. Baik, ya, nuhun Teh Halimah. Baik, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau setelah kita melihat, berarti ini kata kuncinya adalah solidaritas. Nah, di sini yang membahas solidaritas adalah D, ya, gitu ya. Kemudian kalau penghargaan itu hanya di kali paragraf 1. Sementara gerakan yang menginspirasi itu penjelasannya hanya paragraf 1. Hanya di dan penggunaan kebutuhan sehari-hari warga ini karena apanya tidak dijelaskan gitu ya, maka pilihan jawabannya adalah E. Baik teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah tahu ya, nanti kita temukan juga ya, ini contoh polanya ya, contoh polanya seperti ini. Maka untuk soal yang berbentuk teks yang panjang seperti ini, teman-teman harus baca dulu apanya, soalnya, kemudian langsung pahami soalnya. Oh, kalau topik harus baca nih semuanya. Oh, kalau misalkan ide pokok paragraf 2 cukup baca nih paragraf 2-nya gitu ya. Jadi nggak perlu baca semuanya, pusing-pusing nanti ya. Sama kayak ke pasar mau beli ayam, nah kamu lewat dulu ke pasar sayur gitu misalnya gitu ya. Nggak usah, padahal yang dibeli ayam gitu ya. Atau mau beli cilok, lewat dulu ke pasar mie ayam gitu misalnya gitu. Nggak usah ya, yang ada banyak mie ayam yang nanti kalian tergoda ya, sehingga tidak fokus jadi beli mie ayam sama cilok jadinya gitu ya kalau ke pasar. Maka kalau untuk soal, maka kita cari dulu masalahnya apa yang dikemukakan. Bisa dipahami teman-teman ya? Kita lanjut ya.
Ada pertanyaan di sini? Halo? Cukup, Iya, Pak. Kak. Ya. Baik, di sini ada Kang Safwan. Bantu dong, bacain. Perpustakaan keliling merupakan perpanjangan atau perluasan jangkauan layanan perpustakaan umum yang berfungsi untuk mempertemukan bahan bacaan dengan pembacanya di daerah yang relatif jauh dari perpustakaan umum. Terlebih dikarenakan situasi dan kondisi tertentu sehingga pembaca tidak sempat datang langsung ke perpustakaan umum. Walaupun pada pelaksanaannya masih banyak ditemui berbagai kendala. Fungsi utama dari perpustakaan keliling sendiri adalah mendekatkan informasi kepada masyarakat desa karena mereka belum mampu memperoleh informasi secara mandiri. Dengan kata lain, hakikat keberadaan perpustakaan keliling adalah pelayanan bagi pembaca. Apapun bentuk operasionalnya, yang penting bahan bacaan dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh publik pembaca. Judul yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah D. Fungsi perpustakaan keliling. Mohon Kang Safwan, kenapa jawabannya D menurut Kang Safwan kira-kira? Ya, karena ada kata-kata fungsi utama dari perpustakaan keliling sendiri adalah memberikan informasi kepada masyarakat desa karena mereka belum mampu memperoleh informasi secara mandiri. Boleh, jawaban seperti itu. Ada tambahan dari yang lain? Kang Rizky, mungkin ada tambahan? Rizky mah Kak agak sedikit. Kalau misalnya di itu malah mikirnya jawabannya tuh yang E bukan yang D. Kenapa? Karena kalau misalnya itu kan yang ditanya itu judul kan. Nah, biasanya tuh kan judul yang menarik. Dan juga yang bacaan. Aku juga nyangkanya kayak gitu tadi awal. Nah, karena kenapa perpustakaan keliling punya tujuan? Karena di awal sama di akhir itu dia kayak mempunyai kayak makna tersirat gitu, Kang. Makna tersirat apa maknanya? Yang bahwasanya perpustakaan keliling merupakan perpanjangan atau perluasan jangkauan layanan. Tujuannya gitu ya? Jadi kayak punya tujuan gitu, Kang. Baik. Bagus analisisnya ya. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Untuk pola yang disebut dengan judul tadi ya, kita baik ke sini. Nah, kalau judul itu adalah serangkaian kata yang mewakili seluruh isi teks dan merupakan perwujudan dari topik. Jadi dia atau topik itu mungkin penjabarannya agak lebar gitu ya. Tapi kalau judul itu boleh singkat mungkin, nggak harus, mungkin hanya beberapa kata gitu ya. Dan harus bisa menarik minat pembaca, tetapi tetap harus diperhatikan kesesuaiannya dengan topik bacaan. Baik, kita coba lihat di sini. Nah, untuk paragraf ini, maka pada kalimat ini ya, dia lebih kepada pengertian dan fungsi. Betul tidak? Apa kata yang menjelaskannya? Nih, terus ini ya. Gitu. Untuk paragraf kedua, untuk kalimat kedua ya yang di sini, ini lebih kepada apa? Fungsi. Penjelasan. Ya. Karena fungsinya itu pembaca tidak sempat datang langsung ya. Jadi pada situasi ini dia lebih digunakan gitu ya. Nah, walaupun untuk berikutnya ya, walaupun pada pelaksanaannya ya, ada kendala ya. Maka fungsi ini ya, tukang sal ini adalah mendekatkan informasi kepada masyarakat desa, terjawab di kalimat berikutnya karena belum mampu memperoleh informasi secara mandiri. Dengan kata lain, hakikat keberadaan perpustakaan keliling adalah, kalau kita berbicara hakikat, berarti artinya apa di KBBI? Hakikat itu apa? Kayak kegunaan, Kak.
Coba hakikat. Intisari. Syariah. Intisari atau dasar. Kenyataan yang sebenarnya dari keberadaan perpustakaan keliling adalah pelayanan bagi pembaca. Adapun bentuk personal yang penting bahan baca dapat dimanfaatkan, ya ini kalau misalkan manfaat berarti kan fungsi juga ya, dan dirasakan oleh publik. Nah, oleh karena itu ya mungkin kalau misalkan kita, karena ini teman-teman ini hanya satu paragraf, beda kalau mungkin dia banyak paragraf gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan tujuan, maka kalau tujuan itu dia mengarahnya untuk apa? Sebenarnya sama ya tujuan dengan fungsi. Tujuan apa targetannya? Gitu. Kalau tujuan itu lebih kepada sana. Contoh nih, ya saya mau tanya nih. Di sini ada Teh Sylvia. Tujuan belajar apa? Hah? Tujuan belajar sekarang apa? Bahasa Indonesia. Untuk mengejar UTBK, Kak. Tuh. Fungsi belajar sekarang apa? Mengetahui topik bacaan. Coba selaras dong ya. Yang pertanyaan kakak nih gini nih teman-teman. Pertanyaan kakak, kenapa Teh Sylvia ya, Teh Sylvia itu belajar bahasa Indonesia dengan Kak Jeffrey sekarang? Karena jadwalnya emang jadwal bagian Indonesia dan salah satu bahasa Indonesia ini salah satu dari ujian dari UTBK nanti. Oke. Tujuannya apa belajar bahasa Indonesia? Ya butuh, Kak. Tujuannya butuh Biar paham. biar paham gitu ya. Kalau fungsinya apa? Oke, gini aja lah ya. Ini HP. Ini HP ya. Teman-teman, fungsi HP apa? Komunikasi. Komunikasi. Tujuan adanya HP apa? Memudahkan kita. Memudahkan komunikasi. Begitu. Jadi tujuan diadakan HP adalah lebih mempermudah komunikasi. Bahkan kalau nggak ada HP sekarang ya rata-rata orang kesulitan untuk berkomunikasi. Hampir masyarakat yang notabene berumur sudah milenial dan masyarakat pada zaman sekarang itu menggunakan handphone ya dengan kondisi dia sudah mampu dan mencukupi. Nah gitu. Jadi memang ya terlihat dia seakan-akan sama gitu. Tapi dia punya, kalau dia kepada fungsi ya gitu ya teman-teman, dia lebih kepada manfaat, asas manfaat. Kemudian kalau tujuan, apa ujung dari yang dia kerjakan? Ujung-ujungnya ini adalah saya ingin berhasil kan gitu ya, komunikasi saya lancar. Tapi kalau fungsinya ya cuman komunikasi aja atau bermedia apa aja gitu ya. Tapi tujuannya komunikasi saya berhasil itu belum tentu. Ada sebagian orang tujuannya dia mungkin menggunakan HP lebih kepada dominan untuk menghibur diri. Karena mungkin ya dengan HP dia bisa salting IG mantan gitu ya. Kemudian bisa lihat status-status yang dari pemuda hijrah dan lain-lainnya gitu. Misalkan gitu ya. Jadi kalau kakak memang sepakat ya fungsi. Kalau saya masih tetap sepakat, Kak, ada? Kalau boleh, tidak masalah ya, kakak tidak melarang seperti itu ya. Tapi memang kalau misalkan kepada punya tujuan ya, kalau apalagi dengan bahasa Indonesia begitu ya, ini kalimatnya juga kurang tepat ya. Mungkin judulnya akan menjadi tujuan perpustakaan keliling gitu. Kalau menarik sih menarik ya bagi anak-anak zaman now gitu ya. Tapi untuk kaidah kebahasaan masih ada yang belum tepat. Begitu teman-teman ya. Paham? Enggak. Lanjut ya. Next. Gak apa-apa, kakak suka ada yang punya beda pendapat, kakak menghargai. Baik, ini lanjut ya. Siapa nih yang mau minta tolong nih? Biar kakak gak capek-capek cuek juga, kalian tidak ngantuk. Boleh dong, cium tangan atau langsung gitu. Oke, Teh Halimah, boleh silakan. Puasa ini kebanyakan orang cenderung mengabaikan perilaku yang mencerminkan sifat bermoral. Karena moral tercermin pada perbuatan-perbuatan masyarakat itu sendiri, khususnya pada remaja sebagai generasi penuh
negara. Dengan merosotnya moral, Sama. dengan merosotnya moral, bangsanya perlu adanya perbaikan dan juga koreksi bagi negara ini. Moral saat ini tidak lagi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila. Dapat kita lihat dari contoh tawuran antar pelajar. Kekerasan dengan cara tawuran sudah menjadi hal biasa setiap remaja untuk memecah suatu masalah. Hal ini seolah-olah menjadi bukti bahwa mirisnya moral bangsa yang sekarang tak lagi dicerminkan. Pada para pelajar yang katanya mempunyai pendidikan yang baik pun juga dapat melakukan hal-hal yang bersifat anarkis, premanis, dan rimbasis. Tentu saja perilaku ini buruk. Yang dirugikan bukan orang yang terlibat, tetapi juga orang yang ada di sekitar tawuran tersebut. Baik, berarti judul yang tepat di sini kan jawabannya B nih. Nah, menurut Teh Halimah, kenapa? Kenapa jawabannya B? Saya harus karena memang cangkupan di dalam teks itu isinya tentang merosotnya moral masyarakat gitu. Iya, tentang memang. Tawuran antar pelajar. Kenapa tidak A, kemerosotan moral? Kenapa ya? Karena di sini moral bangsa ini tidak kepribadian bangsa. Jadi kayaknya kalau yang satu itu tidak mencakup yang B gitu. Gak tahu deh. Oh, gak tahu deh, gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, hatur nuhun Teh Halimah ya, sudah punya berpikir ya untuk menjawab pertanyaan dari kakak ya. Jadi begini teman-teman ya, karena ini slide-nya itu tidak tidak ada satu, harusnya nanti dibuat diedit dulu nih, gitu ya, kakak belum sempat ngedit. Jadi untuk sebuah judul ya melengkapi teks tersebut ya, maka kita sama ya. Kita sama tetap menganalisis per kalimat. Ini cara lambatnya ya. Ini bukan berarti kakak ingin kalian lambat seperti ini nanti menjawab gitu ya. Karena ini batasnya waktu gitu ya. Teman-teman, kita coba lihat di sini ya. Ada kemerosotan moral. Nah, sementara kalau kita lihat di sini memang kata kuncinya adalah moral gitu ya. Sikap bermoral. Jadi yang abai gitu ya. Kemudian ada lagi kata yang diulang di sini adalah moral juga. Pada perbuatan masyarakat itu sendiri, ini kata pronomina gitu ya. Kemudian ada penerus suatu negara. Dengan merosotnya moral lagi ya, ini diulang bangsa, ini moral bangsa tersebut perlunya adanya perbaikan koreksi bagi negara ini. Ini apa? Negara kita gitu ya. Moral bangsa ya. Jadi ada kata yang sama diulang lagi ya. Apa ya? Jadi kalau pengulangan kata itu disebut dengan apa? Ada yang tahu? Reply. Repetisi. Ya. Nah, jadi ada repetisi, ada reduplikasi. Reduplikasi. Nah, dia hampir sama ya. Ada yang diulang, reduplikasi hampir sama ya, diulang-ulang juga. Gitu. Nah, kalau ada repetisi seperti ini, maka dia kita bisa pastikan yang dibahasnya adalah satu kata tersebut, gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi pada saat ini tidak ada lagi ya, kemudian bangsa Indonesia. Ini kata kuncinya lagi ya, bangsa. Jadi bangsa ya, jadi kata bangsa juga jadi kata kunci. Dapat kita lihat dari contoh tawuran antar pelajar ya. Ini sudah penjelasannya ya, ini masih bukti-bukti bahwasanya merosotnya moral bangsa itu ya sampai kepada anarkis, premanis, galaunis, nah, gitu ya. Jadi yang seperti ini merusak galaunya bukan karena hal yang baik ya,
tapi karena mungkin galaunya itu karena kepada lawan jenis gitu ya. Itu menurut kakak tidak terlalu bagus untuk kalian. Kemudian ya, anarkis, premanis dan remanis ini ialah bentuk ya merosotnya moral para pelajar. Tentu saja perilaku ini ada kata ganti ya. Ya, buruk dan merugikan ada di sekitar tempat tersebut. Ini masih penjelasan. Kalau misalnya kemerosotan moral siapa, gitu ya, kita nggak tahu siapa orangnya. Gitu. Kemerosotan nilai moral, ya nilai moral apa yang merosotnya? Tidak dijelaskan nilai-nilainya di sini kan? Betul tidak? Moralnya sudah merosot. Ya kalau moralnya sudah merosot, nyanya siapa? Tapi tidak baik ya, ada judul seperti ini. Kalau misalkan kamu menyatakan sesuatu, boleh asal dari tanggapan, gitu ya. Tapi kan ini diminta judul. Kalau judul mah harus sedikit formal, begitu ya. Bangsa yang tidak bermoral. Kalau bangsa tidak bermoral berarti tidak ada sama sekali moral kan bangsa kita dalam teks ini masih. Hanya saja dia mulai merosot, bukan tidak bermoral. Hati-hati. Bahasa Indonesia itulah kelebihannya teman-teman ya. Bahasa Indonesia itu membuatkan kegalauan yang luar biasa dahsyatnya kepada kalian ya, karena pilihan kalimatnya rata-rata itu hampir sama dan hampir betul gitu. Ya, begitu ya. Oke, bisa dipahami ini? Next. Ya, bisa Kak. Bisa Kak, bisa. Oh, lanjut. Nah, cermati judul-judul teks berikut. Sok, siapa yang ingin jawab ini kenapa jawabannya I? Boleh dong Teh Fadila, mikir boleh lama tapi jawaban cepat. Menurut Teh Fadila, mikir-mikir gitu ya, apa sih kira-kira yang menyebabkan 1 dan 5 itu jawabannya? Kenapa tidak yang lain? Sok, analisis dulu boleh sambil analisis. Nomor 1. Kenapa tidak? Gimana ya? Gak apa-apa, kalau salah tidak masalah ya teman-teman. Jadi saya tidak akan salah jawaban dari teman-teman karena saya tahu teman-teman di sini lagi belajar. Saya pun juga belajar mengajar. Silakan Teh. Milihnya karena ini aja Kak. Yang nomor 1 sama nomor 5 kalimatnya lengkap. Terus kayak gimana? Aduh. Oke, coba sekarang kita tanya, pertanyaan saya lebih spesifikan. Maaf. Lebih jelas pertanyaannya gitu ya. Kenapa nomor 2 ini salah, apa kesalahannya kira-kira? Daerah-daerah. Daerah-daerah. Harusnya D yang keduanya kecil. D yang keduanya kecil? Enggak. Kenapa? Ayo. Untuknya di depan. Iya, kata untuk harusnya kecil. Untuknya. Enggak. Ini salah di situ. Harusnya nggak ada untuk. Iya, harusnya ada dari kamu untuk dia, gitu ya. Oh, iya. Ya, kata untuk itu tidak boleh ada di awal ya. Harusnya kalau untuk judul itu tidak boleh ada di awal kalimat. Terus juga kalau untuk ini penulis harus kecil punya ya. Kapitalis. Maaf, dengan kapital. Oleh konjungsi atau kata hubung itu menjadi kapital ketika semua hurufnya adalah
kapital. Tapi kalau seperti ini kan tidak semua huruf kapital, maka untuk konjungsi dia tidak menjadi kapital. Jadi kata untuk nih, kamu nih, khusus kata untuk ya, kamu paham ya, jangan pura-pura ya, jangan merasa besar ya, ngikut-ngikut kata yang lain gitu ya. Oke, lanjut. Kalimat nomor 3. Kira-kira salah atau betul? Salah. Boleh dong. Itunya kapital. Itunya kecil. Itunya harusnya kecil. Tuh, terus apa lagi? Ya itunya harusnya. Oh, ada Allah Kenapa boleh kata Allah di sini? karena tidak baku. Ya nggak banyak. Allah tidak baku ya. Tuh. Betul, Kak. Betul. TNI betul? Betul. Memo dari satu ini sudah ada masing-masing. Maka dicek satu misalnya. Oh, satu betul, maka pilihannya ada 2. Maka D gagal karena tidak ada 1. Maka akan kalian cek antara 3 dan 5. Oh, rupanya setelah dicek nomor 3 salah. Nomor 5 betul. Gitu caranya ya. Lanjut. Lanjut. Mau dong dibantu oleh Sumratul. Rahmatul. Tidur yang teratur dapat memelihara kesehatan tubuh dan memelihara kesehatan otak. Tubuh dan otak manusia merupakan organ utama yang sangat rentan terkena virus. Ketahanan organ lain manusia bergantung pada kondisi fisik tubuh dan pikiran. Ketika tubuh manusia sudah tidak mampu mentolerir virus dari luar, maka organ vital lainnya yang berada di dalam tubuh juga akan terserang virus. Itulah mengapa kesehatan tubuh sangat penting dilakukan. Begitu juga ketika pikiran manusia terganggu atau kelelahan, maka organ yang lain juga akan terganggu. Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh dan memelihara fungsi otak yang paling lazim dan praktis adalah membiarkan kedua organ utama tubuh kita beristirahat sesuai dengan anjuran kesehatan. Tubuh manusia jika diibaratkan dengan benda, sama halnya dengan barang elektronik lainnya yang apabila terus-terusan digunakan akan menyebabkan kerusakan. Seseorang yang berpikir terlalu sering juga akan menjadi beban pikiran yang berimplikasi terhadap kesehatan. Tidur merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dapat mengistirahatkan tubuh dan otak manusia. Manusia dianjurkan tidur minimal 6 jam per harinya untuk tetap menjaga fungsi organ tubuh dan otak. Terbukti ketika seseorang mengalami kekurangan tidur, maka tubuhnya akan terasa sakit dan kepala yang terasa agak berat. Hal tersebut dirasakan karena tubuh dan otak tidak menerima istirahat yang cukup. Baik, teman-teman. Saya mau kritisi sedikit tentang teks ini ya. Untuk tidurnya sebenarnya tidak harus 6 jam gitu ya. Karena bisa jadi tidurnya 4 jam atau 2 jam. Yang sebenarnya kualitas tidurnya gitu ya, yang penting. Karena ini hanya sebuah soal ya. Tapi jangan teman-teman menjadikan ini sebuah kepantasan baiknya ya. Karena saya pernah baca ya, kalaupun tidur tuh 30 menit tapi berkualitas ya cukup. Habibie berapa jam cuma tidurnya? Habibie itu dia tidur kalau nggak salah 3 atau 2 jam dalam satu hari. Selebihnya dia baca, kemudian silaturahmi, kemudian apa lagi? Meneliti ya, menulis gitu. Nah, kalau yang saya ketahui gitu. Tapi Habibie alhamdulillah sampai umur berapa? 80 ya? 70 sekian ya? Habibie. Yang dia masih sehat gitu. Jadi ini hanya teks, bukan sebagai panduan kalian juga nanti Kak, saya nanti ibunya minta tolong jam 3 subuh ya. Ibu saya masih 3 jam lagi belum tidur nih misalnya gitu ya. Jangan gitu ya.
Jadi saya juga kadang tidurnya agak kurang gitu ya. Kadang sudah jam 11 gitu. Tapi bukan berarti kalian harus bergadang terus gitu ya. Baik, next kita bahas ya di sini. Nah, oke, mana tadi? Mana ini? Nah, alasan yang tepat bahwa tulisan judul tersebut keliru adalah atau salah adalah karena tidak efektif menggunakan kemubaziran pada kata yang dan memelihara kesehatan. Kenapa yang dan memelihara kesehatan itu tidak efektif? Dia mubazir. Karena bisa memelihara kesehatan tubuh dan kesehatan otak. Nggak usah pakai memelihara lagi. Bagus. Ya, jadi tidur teratur. Ini tidak penting ya. Nah, teratur dapat melihara kesehatan tubuh dan kesehatan otak. Gitu. Jadi, rupanya yang ditanya judul. Kalian sudah pusing-pusing baca teks gitu ya. Maka teman-teman, ini hanya karena ini pembahasan ya. Nanti kalau teman-teman benar-benar bertemu dengan soal, jangan fokus ke teks yang bikin galau. Apalagi panjang-panjang seperti ini ya, begitu. Saya sarankan langsung ke soal dulu gitu ya. Ya. Jadi ini sudah. Kemudian ini lanjut dia pokok lagi nih. Nah, ini akan saya ajarkan triknya nanti juga. Ya. Lanjut ke baca siapa nih yang mau bantu? Boleh dong yang lain. Atau Kang Gibran lagi. Langsung ke soal dulu. Berarti ide pokok. Baru dia baca teks. Ide pokok paragraf tersebut adalah pemerintah kota Pemkot Salatiga bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT Pertamina MOR 44 berkoordinasi terkait penambahan stok hingga 2 kali lipat LPG 3 kg pada Juni 2016. Upaya tersebut sebagai langkah antisipasi dini supaya tidak terjadi kelangkaan LPG di kota Salatiga. Selama Ramadan hingga menjelang Ramadan, diperkirakan kelangkaan LPG tidak akan terjadi. Stok LPG melon di kota Salatiga hanya 2.240 tabung. Per Juni 2016, stok LPG 3 kg bertambah menjadi 4.480. Jadi ini termasuk bagaimana? Ya, baik untuk ide pokok ya teman-teman. Ini ada sedikit trik dari kakak ya. Kalian baca dulu soalnya, kemudian langsung lihat kalimat pertama. Ya. Wah, kenapa Kak dengan kalimat pertama? Ya. Karena kalimat biasanya nih ya, tidak selalu tapi ya, biasanya untuk jawaban di ide pokok itu bentuknya deduktif. Apa yang disebut dengan deduktif? Kalimat pertama berada di awal paragraf. Betul. Kalimat pertama berada di awal Paragraf. Nah, oleh karena itu maka kita lihat, pemerintah bla 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 ya berkoordinasi terkait penambahan stok hingga 2 kali lipat LPG pada tahun 2016. Ketemu. Maka teman-teman untuk ide pokok dia ketemu. Kak, tapi kan kalimatnya tidak utuh. Dari kalimat ini langsung ke jawaban. Sok, itu kenapa alasannya? Karena yang ditanya ide pokok, bukan kalimat utama. Bagus. Jawaban yang cerdas sekali ya. Yang ditanya adalah ide pokok, bukan kalimat utama. Tapi kalau misalkan kalut yang ditanya, maka bisa saja ya juga kalut itu atau kalimat utama ya. Sini kakak jelaskan ya. Jadi ada kalut ya atau kalimat utama atau alias kalimat utama ya. Utama itu ada yang jantan. Ya. Kemudian ada kalut yang betina. Ya. Maksudnya apa? Kalau betina tuh misalnya perempuan lah ya. Yang lebih halus kita ganti perempuan. Ya.
kemudian ada yang laki-laki atau pria gitu ya. Nah, pria dan perempuan nih. Maksudnya apa Kak ya? Kalau kalimat utama ya yang pria itu dia langsung to the point di jawaban juga. Gitu jawabannya. Oh gitu ya Kak. Tapi kalau yang perempuan dia malu-malu gitu ya. Ya, tidak bisa langsung mengungkapkan perasaannya gitu ya. Tapi kalau laki-laki itu kadang juga lebih pada spontan dan tidak malu-malu gitu, berani itu laki-laki. Maka untuk kalimat kalut yang pria atau kalut yang perempuan ini mereka punya sifat masing-masing. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini yang pria atau yang perempuan kira-kira kalimat utamanya? Jawabannya. Pria. Iya. Kenapa pria? Itu spontan banget. Langsung to the Banget, point. ya, sudah to the point langsung gitu ya. Nanti kalau bisa dia berbelit-belit nih, dibalik-balik subjek jadi predikat, subjek jadi objek gitu ya, predikatnya jadi pasif gitu ya. Itu biasanya sifatnya perempuan, karena dia nggak mau menyakiti hati orang lain gitu rata-rata ya. Betul nggak Kang Rizky? Ya, Kang Rizky kayaknya pengalaman ini ya, berhubungan dengan perempuan ya. Oke teman-teman, nanti ini ada ketemu ya contohnya nanti. Nah, ini maka untuk kalau trik yang lain apa ya? Jadi kalau untuk penjelasan cepat seperti ini teman-teman, itu tadi ya baca soal, langsung baca kalimat pertama, coba cari. Kalau nggak ada yang agak cocok, nggak ada yang cocok, coba cari yang mirip-mirip atau alias ya sebetulnya ini kakak buat perempuan itu dan laki-laki itu agar mudah teman-teman mengingat ya gitu ya. Sebenarnya ada makna lainnya itu makna tersirat, ada yang tersurat. Hampir sama lah ya. Ya, tersurat gitu. Jadi kalau laki-laki itu suka ngirim-ngirim surat itu maka dia laki-laki. Kalau perempuan nggak suka ngirim surat, enggak juga ya. Jangan patokannya. Oke, ini hanya lelucon yang mungkin tidak lucu bagi kalian. Oke, kita lanjut ya. Next. Kak, mau tanya. Oke, boleh Teh. Silakan. Ide pokok itu sama dengan gagasan utama ya? Ya, ide pokok sama dengan gagasan utama. Ya, kalau misalkan Kak ada paragraf itu kan biasanya ada beberapa yang kalimatnya akhir itu kesimpulan. Nah, kalau misalnya kita itu nyarinya di kesimpulan itu boleh nggak Kak? Nah, itu jenis paragrafnya apa? Induk ayam. Induktif ya. Kalau kakak nyebutnya induk ayam ya. Kenapa? Karena induk ayam di belakang anaknya. Nah, belakang anak. Walaupun tidak selalu seperti itu, kakak lebih mudah mengingat seperti itu. Kemudian deduktif ini, nah kalau kakak mengumpamakan duduk di depan. Kadang kita sering salah ya. Bahkan kakak juga memahami konsep seperti ini itu baru tahu kuliah-kuliah gitu ya. Dan di magister pendidikan juga waktunya kuliah di UPI gitu maksudnya. Baru bisa menerapkan prinsip seperti ini, seperti itu ya. Lalu kalau untuk induktif ini dia punya ciri khas. Ciri khasnya itu berupa kesimpulan, gitu ya. Kesimpulan di awal. Jadi, ya biasanya ada kata jadi, akhirnya ya, gitu ya bunyinya ya. Kesimpulannya apalagi, gitu ya. Kemudian dapat kita tarik benang merah. Nah, biasanya gitu. Jadi bunyinya ada kata jadi, apalagi kesimpulannya apalagi ya bunyinya ya. Oleh karena itu bagus ya. Oleh karena itu. Ya betul. Oleh karena itu ya gitu ya. Oleh karena itu gitu. Itu juga contoh induktif gitu ya. Di mana dia? Di akhir biasanya kayak di ini nih. Bagian sini. Tapi teman-teman biasanya jarang. Ingat ya, jarang gitu ya. Walaupun ada tapi jarang. Gitu. Kalau nggak ketemu nanti baru teman-teman bisa lihat ke belakang. Oh ada kata akhirnya. Oleh karena itu. Ini dia nih. Gitu ya. Bagus pertanyaannya. Berarti langsung ditarik kesimpulan bahwa di situ letaknya gagasan utama gitu ya Kak? Betul Teh. Langsung ditarik kesimpulan itu adalah gagasan utama. Insya Allah tepat ya. Kalau nggak
salah program gitu ya. Kalau nggak salah program orang yang membuat jawaban dia UTBK-nya gitu. Makasih, Kak. Oke, sampai-sampai. Ada Kamu lagi, nanya, Pak? Kak, Silakan. kenapa jawabannya bukan yang kerjasama pemerintah Salatiga dengan Pemprov Jawa Tengah, Kak? Kenapa bukan jawabannya kerjasama? Kira-kira. Ya, sama-sama ada di itu di kalimat pertama. Ya, ada yang bisa bantu jawab? Karena nggak mencakup satu teks. Karena Ya. pengembangannya nanti itu lebih ke stoknya itu. Ya, jadi kalau misalkan kerjasama nanti ya, upayanya lebih kepada kerjasamanya. Ada kendala mungkin, ada bagaimana mereka saling bekerja sama antara satu dan lainnya gitu. Oke, bisa dipahami? Oh, bisa, Kak. Berarti harus dibaca semua berarti ya, Kak, satu paragraf. Ya, nanti kan gini ya. Ini kan triknya sudah kalian temuin nih. Tapi rupanya ada dua. Gitu ya. Ada dua nih pilihannya, ada A nih. Oh, oke, berarti kalian harus baca lagi ke bawahnya gitu ya. Bukti dia bertambah itu apa? Kalau di sini kan dia menyebutkan kerjasama. Padahal lebih kepada penambahan. Kenapa? Karena di kalimat penjelasnya itu adalah penambahan. Gitu aja ya. Ya, Kak, terima kasih. Yo, bagus pertanyaannya, Kang. Kang Gilang. Baik, next ya, kita lanjut. Nih, lumayan panjang. Nah, kayak gini nih. Ini paragraf keduanya mana ya? Oh, ada. Dari nomor 8. Boleh dong bantu Teh Silvia. Ini Kak. Langsung ke paragraf kedua. Apa gagasan utama paragraf kedua? Permainan tradisional pada umumnya memerlukan arena luas, umpamanya bermain kelereng, bermain gasing, petak umpet, dan lain-lain. Selain itu, banyak orang tua melarang anaknya bermain permainan tradisional karena takut kotor atau takut kulit anaknya terbakar panas matahari. Orang tua banyak memberikan kepada anaknya permainan elektronik, misalnya video game dan mobil-mobilan. Permainan-permainan tersebut dimainkan di dalam rumah saja. Akibatnya, anak kurang bersosialisasi dengan temannya dan kurang bergerak. Maka kenapa jawabannya B? Atau yang tidak sepakat boleh? Karena kendala memainkan permainan tradisional itu orang tuanya kayak yang melarang gitu anaknya bermain permainan tradisional karena takut kotor atau takut kulit anaknya terbakar panas matahari. Orang tua melarang gitu. Ada yang lain? Silakan. Teh Tia 5. Enggak ada ya. Jadi untuk paragraf gagasan umat pertama, maka kita lihat ya. Ini permainan tradisional memerlukan arena. Kalau gagasan apa namanya ini? Ini paragraf ke-1, paragraf kedua ya. Ke-1 ini keduanya. Selain itu banyak orang tua melarang anaknya bermain tradisional karena takut kotor. Orang tua memberikan kepada anak permainan elektronik, misalnya video game dan mobil-mobilan. Permainan tersebut dimainkan dalam rumah saja. Akibatnya anak kurang bersosialisasi dengan teman. Ya, sebenarnya ini ada ya, secara umum ya, kalau mungkin ini lebih kepada simpulan. Mungkin ya, kalau gagasan utama mungkin kendala-kendalanya harus ada kalimat ini ya, kendala gitu ya mungkin. Tapi di sini ya memang dia menjelaskan kendala gitu ya, bukan kepada pentingnya permainan tradisional. Kalau pentingnya permainan tradisional itu ada paragraf pertama di sini. Nah, di sini komunikasi, sosialisasi dalam permainan. Nah, dapat menentukan strategi gitu katanya ya, strategi bermain gitu. Sehingga ada kerjasama. Ini pentingnya permainan tradisional. Tapi kalau misalkan tempat memainkan permainan tradisional,
Memang ya arena berhubungan dengan tempatnya harusnya ya. Tapi kalau di sini kita lihat selain itu, ini kata yang banyak orang tua yang melarang. Jadi ada kendala yang pertama tempat, kedua orang tuanya takut anaknya kotor, ya. Kemudian di sini orang tua sering memberikan anaknya permainan elektronik. Kemudian di sini akibatnya permainan tersebut hanya di rumah dan anak kurang bersosialisasi dan tidak bergerak. Hati-hati ya. Tempat memainkan tradisional memang betul, tapi tidak menjadi dijelaskan oleh kalimat berikutnya, gitu. Jadi permainan tradisional di kota tidak, apalagi penyebab pundahnya permainan tradisional. Ya, mungkin ini tidak begitu tepat jawabannya teman-teman, tapi mungkin ini yang paling dekat dengan jawabannya. Begitu. Next ya. Saja ya. Ini yang globalisasi tadi itu jawabannya adalah konsep globalisasi. Next, kalimat utama juga ini peredaran narkotika. Narkotika dan obat-obatan terlarang semakin marak di kalangan generasi penerus bangsa. Kemudian gagasan utama ini juga anak dan remaja mengeluh sakit tulang belakang meningkat. Oke. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita post test? Jelas, Kak. Apakah kakak terlalu mendalam pembahasannya atau apa namanya? Kalian ingin lebih seperti itu atau ingin dipercepat? Ya, karena kita ada beberapa soal tadi yang tertinggal ke depannya. Bagaimana? Pas-pas aja. Cukup, Pak. Cukup, Kak. Pas aja, Kak. Ya. Dipercepat aja, Kak. Terus waktu yang materi itu agak Baik, siap. Dapat mohon. Lanjut ya, kita ke post test ini. Artinya seperti itu ya teman-teman, dia punya konsep dan nanti kalau teman-teman bertemu dengan soal yang sama prinsipnya seperti itu. Misal nanti harus baca soalnya aja langsung, jangan baca teks dulu, kemudian lihat kalimat pertamanya begitu ya. Kemudian apalagi ya teman-teman samakan apakah ini termasuk induktif si kalimat perempuan atau pria atau wanita atau jangan-jangan tidak ada jenisnya gitu ya. Hati-hati. Oke, ini linknya ya. Ini linknya silahkan diklik. Kode kuis 212970. Kodenya aja. Baik teman-teman. Ya, kakak juga ini sudah mencukupkan ya. Nanti ditunggu ininya ya. Di kuis saja. Nanti setelah ini kita langsung berakhir ya. Berarti kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kalau tidak silap dan doa kafaratul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung 3 orang. HP-nya aku nggak bisa di-join. Belum mulai ya? Belum. Enggak. Sebelum menunggu yang lain.
Udah mulai, Kak. Belum? Bentar. Baik, kita mulai ya. Udah ada 12 orang.
Halo Kang. Iya Teh. Gimana untuk kuisnya udah beres semua belum? Soalnya kalau waktu udah habis. Oh, masih ada beberapa orang lagi Teh. Baru 1 orang yang beres ini Mas. Waktunya harusnya berapa menit kalau kuis itu? Kalau normal mah 15 menit palingan Teh. Kalau nggak cukup deh kalau 10 menit. Oke, ya udah sampai 35 ya, 9.35. Bangga. Oke Kang, waktunya sudah habis. Mungkin dicukupkan aja untuk kuisnya. Siap Teh, siap. Oke, hatur nuhun Kang Jeffrey udah menemani malam hari ini untuk teman-teman kelas Saintek 1 dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa menerima materi dari Kang Jeffrey gitu ya Kang. Boleh Kang Jeffrey meninggalkan ini. Siap. Saya pamit dulu ya teman-teman, hatur nuhun nih. Mohon maaf jika ada Iya, kekurangan terima dan kasih kesalahan. Kak. Assalamualaikum. Ya, makasih Kak. Salam, terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, buat teman-teman, gimana tadi belajarnya dengan Kang Jeffrey? Lumayan Kak, paham Oh, sih. ya? Oh, paham. Berarti udah enak ya? Iya Teh. Iya, oke. Terus ada masukan nggak untuk pembelajaran dari Kang Jeffrey yang sekarang?
Ya, ada juga. Cuma kuisnya Kak, kuisnya greget gitu, waktunya cepet kali gitu. Oh, oke. Nanti mungkin kita sesuaikan lagi gitu ya untuk kuisnya. Karena sebenarnya emang kalau untuk UTBK emang cepet banget. Apalagi kalau PBM kan banyak banget ya, satu teks itu untuk berapa soal. Jadi emang ya agak luar biasa, harus cermat dalam membaca. Oke, nanti mungkin bakalan disampaikan buat Kang Jeffrey untuk bagaimana nanti teknis untuk kuisnya, biar gak ngambil jatah kalian istirahat juga gitu. Biar bisa disesuaikan. Kalau ada tambahan yang lain? Cukup, udah cukup ya. Oke, selamat malam untuk teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan kedepannya makin baik lagi gitu. Tidak ada hambatan buat yang sinyalnya masih terganggu ya, harap bersabar di ujian, apalagi yang hujan kayak gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih lancar lagi gitu. Oke, saya tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Oke, selamat gak beristirahat juga ya. Selamat ketemu dengan pembina asramanya masing-masing. Bye-bye, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Yuk. Makasih Kak. Dadah.